Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan hidayah, inayah serta taufiknya, dan ternyata Allah menunjukkan kebaikannya kepada kita, senantiasa memberikan kenikmatan, senantiasa mencurahkan rahmat. Tetapi sayang sekali kita sebagai hambanya seringkali tanpa sadar banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Tetapi tetap saja Allah dengan kebesarannya, dengan keagungannya senantiasa banyak memberikan kita kenikmatan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, menteladani generasi terdahulu yaitu para nabi dan para sahabat, ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu kecuali dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Salah satu metodenya adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi dengan semaksimal mungkin apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, ada setidaknya ada dua kenikmatan yang perlu kita syukuri pada malam hari ini, di mana para ulama membagi nikmat itu dua secara garis besar, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat dunia itu dikatakan para ulama didasarkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nikmat tani makburun fihi makasiru minan nas. Ada dua nikmat yang dilupakan oleh manusia. Nikmat itu adalah ketika dia mendapatkan waktu luang dan mendapatkan kesehatan. Alhamdulillah, malam ini kita mendapatkan dua-duanya. Diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam majelis yang mulia. Karena banyak mereka yang punya waktu luang, tapi belum tentu mereka sehat, dan mereka jatuh dalam keadaan sakit. Dan sebaliknya banyak mereka yang sakit, yang sehat, tetapi banyak mereka yang tidak punya waktu luang. Oleh karena itu, ketika hati kita ini, badan kita ini dibawa ke sini oleh Allah, sesungguhnya bukan karena kita sehat, bukan karena jasmani kita kuat, tapi sesungguhnya itu adalah karena Allah memberikan pertolongan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Kemudian nikmat yang kedua, kata para ulama, yang patut kita syukuri adalah nikmat akhirat. Didasarkan sebuah firman Allah di surat Ali Imran, tepatnya di surat Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dulu ketika dalam kehidupan dunia mereka mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak pernah menerima agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka digolongkan kelak di dalam kehidupan akhirat sebagai orang-orang yang rugi. Maka ma'asyiral muslimin, ketika hari ini kita masih dikehendaki oleh Allah, dikehendaki sebagai hamba-hamba yang dipilih, disemayamkan iman dan takwa kita di dalam hati sanubari kita. Kita dipilih oleh Allah, dikehendaki sebagai hamba-hamba yang selamat dalam kehidupan dunia, terlebih lagi nanti ketika mendapatkan keselamatan dalam kehidupan akhirat. Maka patut kiranya kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita banyak melihat di sekitar kita
banyak orang-orang yang lahir dalam kehidupan dunia ini dari rahim seorang ibu yang tidak pernah mengenal Allah. Bahkan di antara mereka banyak meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan tidak pernah mengenal Allah sekalipun. Sekali lagi, ketika kita mendapatkan nikmat akhirat ini, kita harus bersyukur. Karena kita tidak pernah minta kita dilahirkan dari rahim siapa. Kita tidak pernah minta kepada Allah dalam kehidupan dunia ini kita akan memeluk agama apa. Tetapi Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, sehingga akhirnya Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dipilih mendapatkan jalan keselamatan lewat agama Islam ini. Baiklah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Itu sekilas sebagai mukadimah pada kesempatan pertemuan kita setiap Ahad pertama di Masjid Al-Hidayah, Gria Permata Meri. Dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan panitia, maka judul pertemuan kita pada malam hari ini adalah jaga kesehatan dengan kekuatan pikiran, hati, dan doa. Baiklah ma'asyiral muslimin, sering kita melihat atau membaca ada sebuah artikel atau mungkin tulisan dari jurnal kesehatan mengatakan bahwa para dokter itu ketika merumuskan konsep sehat pada kehidupan manusia tergantung dua hal. Jadi tergantung dua hal, yaitu pola pikir dan pola makan. Pola pikir ini termasuk perkaranya besar karena sangat mempengaruhi imun kekebalan tubuh seseorang. Karena dengan selalu berpikir positif, maka menjadikan hati kita ini menjadi lapang, menjadi hati kita ini lebih leluasa, lebih bahagia, lebih terbuka. Dan tidak mungkin ketika seseorang itu mempunyai pola pikir yang positif kecuali pola pikir itu hadir dari hati dan jiwa yang sehat. Dan segala sesuatu yang sehat seperti hati yang sehat tentu itu adalah hasil dari wujud keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, baru ditemukan pada era sekitar tahun 60-an dalam dunia medis ada namanya penyakit psikosomatis. Jadi ternyata ada penelitian penyakit pikiran itu bisa mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Jadi mungkin manifestasi penyakit itu secara fisik muncul ada, tapi sebenarnya hal itu disebabkan karena pola pikirannya. Makanya dalam jurnal kesehatan itu dokter merumuskan salah satu aspek kesehatan yang pertama adalah sehat dengan pola pikir yang positif. Kemudian yang kedua, dokter merumuskan rumus kesehatan itu disebabkan karena pola makan. Jadi pola makan yang baik tentu bisa menghasilkan derajat kualitas kesehatan seseorang yang baik. Dan ternyata dalam agama kita ini pola makan itu sudah diatur. Dan Allah menyampaikan kalau kita makan sebaiknya pilihlah makanan yang halal dan thayyib. Tidak hanya halal tapi juga thayyib. Karena banyak makanan itu yang halal tapi tidak thayyib. Banyak makanan yang halal tapi belum tentu bagus untuk kesehatan. Makanya definisi makan bagi orang beriman itu adalah pertama halal dari segi zatnya, dari segi cara memperolehnya, dan kemudian thayyib. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tentu dalam hal ini agama kita ini sudah memberikan tuntunan bagaimana cara makan yang baik. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, akhirnya dalam jurnal kedokteran itu para dokter pun memberikan perbandingan antara pola pikir dan pola makan itu lebih dominan mana. Ternyata pola pikir itu lebih mendominasi dibandingkan dengan pola makan. Oleh karena itu, hal ini kenapa kita angkat menjadi sebuah tema? Karena saya melihat beberapa tayangan-tayangan sejak terjadi COVID-19 kemarin sampai sekarang, banyak sekali masyarakat kita di akhir dunia kehidupan ini mereka yang mengalami gangguan pada aspek ini.
Dan ini ternyata sudah dinubuahkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya di akhir zaman nanti manusia itu banyak mengalami depresi, frustrasi, putus asa. Karena apa? Karena ketakutan yang muncul dari dalam diri mereka. Makanya karena pola pikir ini baru muncul di era 60 tahun, sejak 60 tahun sampai sekarang, sehingga banyak para dokter ketika memberikan terapi kepada pasiennya untuk mengolah pikirnya. Pak, Bu, kalau bisa jangan banyak mikir ya, jangan banyak berprasangka ya, gitu. Oleh karena itu, ternyata ma'asyiral muslimin, agama kita di dalam Al-Quran, khususnya kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW memahamkan kepada kita pemahaman tentang agama ini, ternyata pola pikir ini sudah diatur. Pola pikir ini di dalam agama Islam kita ini sudah dibuatkan sebuah konsep bagaimana seorang beriman itu mengolah pola pikirnya. Contoh misalnya kalau kita merenungi ada beberapa ayat ya, yang kalau kita belajar tafsirnya kita akan mengetahui bahwasannya Allah itu ingin membentuk pola pikir yang positif. Contoh misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dari penggalan ayat itu Allah mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi walaupun ayat ini terletak di surat Al-Baqarah, konteks ayat itu membahas tentang puasa, tetapi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah itu secara umum dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan beragama atau apapun dalam kehidupan manusia, lebih banyak memberikan kemudahan kepada kita. Allah itu menyukai kemudahan dan tidak menyukai sesuatu yang mengandung kesukaran. Dengan hal ini Allah itu ingin memberikan harapan kepada kita bahwa tidak ada yang sulit dalam kehidupan ini selama pondasi keimanan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pun memberikan sebuah motivasi, sebuah benang merah ya, yang akhirnya bisa menjadikan kita pegangan. Dan ini sudah sering disampaikan di dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi dalam ayat ini, surat At-Talaq ini, Allah ingin memberikan kita rasa optimisme. Allah banyak memberikan kemudahan. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran. Nah, syarat untuk mendapatkan kemudahan itu tadi, wa may yattaqillaha, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, dan beriman kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan pada manusia tersebut. Dan sikap ini akhirnya memunculkan tawakal, dan tawakal itu akhirnya membentuk pola pikir yang positif dalam diri kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dan akhirnya Allah menjadikan segala sesuatu itu menjadi sebuah kemudahan untuk hidup kita. Seakan-akan dalam hal ini Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa kesulitan hidup itu jangan kau atasi sendiri. Makanya para ulama itu banyak mengatakan begini, kalau engkau diuji atau mendapatkan ujian berupa musibah, sebagai manusia kamu tidak akan pernah mengatasi masalah tersebut. Maka resepnya adalah ketika kau mendapatkan ujian, mendekatlah dirimu kepada Allah. Dekatkanlah dirimu kepada Allah sedekat-dekatnya. Kuatkanlah imanmu, takwamu kepada Allah. Maka nanti yang akan mengurai segala mengurai segala masalahmu, mengurai segala kesulitanmu, pasti Allah yang akan mengurai semuanya. Dan pasti Allah lah yang akan memberikan jalan keluar dari segala apa yang kau dapatkan kesulitan dalam hidupmu.
Jadi tugas kita sebagai manusia ketika mengalami kesulitan, mengalami ujian musibah, tugas kita itu tidak untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi masalah itu kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sikap tawakal ini muncul dari rasa iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga akhirnya orang-orang yang bertawakal ini direkam oleh Allah bagaimana cara mereka berdoa kepada Allah. Salah satunya di surat Al-Muntahamah, surat ke-60, ya, di ayat yang keempat. Di penggalan ayat itu ada sebuah doa dari orang-orang yang bertawakal. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Termasuk ketika kita ini mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya ketika kita ini dulu ketika masih muda mencintai seorang wanita, lalu kita melamarnya untuk kita jadikan istri. Setelah menjalani pernikahan kita baru tahu kekurangan pasangan hidup kita. Nah, hal ini kan berkaitan dengan takdir dan ketetapan Allah, ya. Bahwasannya istri atau suami itu adalah sesuatu yang sudah dipasangkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dalam hal ini ada kisah yang cukup menarik. Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab. Ibnu Umar ini penghafal Al-Quran, ahli ibadah, dan banyak dijadikan rujukan di zaman tabi'ut tabi'in pada waktu itu sebagai rujukan ketika berkonsultasi masalah agama. Suatu ketika Ibnu Umar ini mendapatkan kekurangan yang ada dalam istrinya. Dia merasa kecewa. Kenapa dia kok dipasangkan, dijodohkan dengan seorang wanita yang mempunyai kekurangan seperti ini? Karena Ibnu Umar ini seorang laki-laki yang soleh. Ketika hatinya sumpek, gundah gulana, maka cara untuk menghilangkan, ya, keresahan di dalam hatinya, maka dia masuk duduk di dalam Masjid Nabawi, iktikaf di situ, dia berzikir. Dan ternyata di dalam Masjid Nabawi itu banyak sekali kaum muslimin yang berdiam diri di masjid, ada yang menghafalkan Al-Quran, ada yang berzikir, ya. Nah, ternyata di sebelah Ibnu Umar itu ada seorang pemuda yang sedang membaca Al-Quran. Dan kebetulan Ibnu Umar ini juga hafal Al-Quran. Uniknya, ketika Ibnu Umar ini mendengarkan bacaan Al-Quran laki-laki yang duduk di sebelahnya, Ibnu Umar betapa kagetnya, seakan-akan dia mendapatkan teguran langsung dari Allah. Dan dia merasa seakan-akan ini adalah ayat pertama kali yang baru dia dengar. Di situ Ibnu Umar baru tersentak, ya, ketika dia merasa kecewa dengan keputusan Allah dipasangkan dengan seorang wanita, dijodohkan dengan wanita di mana wanita itu di matanya mempunyai kekurangan. Akhirnya dengan ayat ini Ibnu Umar pun tersentak kaget. Bahkan seakan-akan dia merasa baru pertama kali mendengar ayat ini. Jadi ayat itu terdapat di surat An-Nisa ayat 19. Di potongan ayat itu Allah mengatakan fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai salah satu sifat istrimu, kata Allah, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak terdapat pada dirinya. Ketika Ibnu Umar mendengar ayat ini, dia tersentak, tersadar, lalu kemudian dia segera pulang. Ketika sudah sampai di rumah, dia menemui istrinya, lalu dia minta maaf kepada istrinya, dan akhirnya apa? Dia memperbaiki kembali hubungan dengan istrinya. Ibnu Umar pun mengatakan, ternyata walaupun di balik kekurangannya, di pandangan matanya ada kekurangan untuk istrinya, Ibnu Umar ternyata kelak beberapa tahun kemudian baru menyadari hikmah
Ternyata di balik kekurangan itu ada kelebihan. Salah satunya apa? Salah satu putra Ibnu Umar dijadikan oleh Allah sebagai seorang ulama karismatik di zamannya. Ini menunjukkan bahwa ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita. Belum tentu sesuatu yang tidak baik atau mungkin dalam pandangan kita ini kurang baik, tidak ada kebaikan di situ. Makanya Allah sering mengatakan, kalau kita menjumpai atau kita sedang berada dalam sebuah fase yang mungkin fase itu sedang kita sulit untuk menghadapinya, Allah sering mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan di kemudiannya. Diulangi lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di ayat itu Allah ingin mengatakan bahwa hidup itu memang tidak mudah, Pak. Hidup itu memang banyak kesulitan, banyak ujian. Tetapi Allah mengatakan di balik setiap kesulitan itu, di baliknya ada kemudahan. Makanya kalau kita merenungkan kisah di atas, kita merenungkan ayat yang baru saja kita baca tadi, memberikan wawasan kepada kita bahwa pasti segala sesuatu itu ada kemudahan, walaupun tampak di hadapan kita itu ada kesulitan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hikmahnya adalah marilah kita sabar menunggu setiap episode kehidupan, jadwal kejadian yang Allah aturkan dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang mendapatkan kesulitan, maka mudah-mudahan kesulitan itu akan segera berganti menjadi fase kemudahan dalam kehidupan kita. Yang paling penting adalah jangan pernah kita ini menzolimi diri kita sendiri. Jangan mudah sekali kita ini jatuh dalam keputusasaan. Mungkin suatu saat seseorang itu karena dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, lalu kemudian ketika dia mendapatkan ujian, akhirnya kejadian itu menjadikan dia berpaling dari rahmat Allah. Makanya Allah menegur kita, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu wal ghafurur rahim. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahanmu. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, sebanyak apapun, setinggi apapun dosa seorang hamba, pasti Allah ampunannya jauh lebih besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kenapa Allah di dalam Al-Quran itu sering mengulang-ulang kata Ghaffar, Ghafur ya. Dalam hal ini sebenarnya untuk membangkitkan harapan manusia, bahwasannya Allah itu maha rahmat ya, maha menerima ampunan. Walaupun ampunan itu setinggi gunung, tetapi satu kalimat istighfar bisa menghapuskan dosa yang setinggi gunung apapun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang kalau kita pelajari itu berusaha untuk membangkitkan sisi pikiran kita supaya menjadi lebih positif. Makanya di dalam Islam ini, ya di dalam ajaran agama kita ini, tidak menerima konsep buruk sangka, suudzon, kita tidak boleh. Kita selalu senantiasa diajarkan untuk berbaik sangka. Karena apa? Buruk sangka itu diberikan hukuman dosa besar. Kenapa? Karena buruk sangka itu menimbulkan akibat begitu banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bahkan bagi mereka yang sering berprasangka buruk, hal ini bisa menyebabkan penyakit fisik, Pak. Karena apa? Kalau kita belajar ilmu aura ya, ilmu aura itu prasangka buruk itu bisa menghasilkan aura yang negatif bagi tubuh kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, prasangka baik itu bisa membangkitkan pola pikir kita, di mana pola pikir itu akan menjadi pola pikir yang positif. Oleh karena itu, ada sebuah surat yang agung yang sengaja Allah turunkan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kalau kita melihat dan membaca,
Surat Al-Falaq itu Allah mengawali kalimat ini dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan di waktu subuh. Setelah itu kejahatan apa? Ada 3 atau 4 kejahatan di situ. Tetapi cukup kita berlindung 1 kali kepada Allah. Tetapi ketika kita membaca surat An-Nas, ya, kita berlindung kepada Allah sebanyak 3 kali dari 1 macam perbuatan. Kalau surat Al-Falaq tadi, kita cukup berlindung 1 kali kepada Allah dari 3 atau 4 kejahatan, di mana semua kejahatan itu sumbernya dari eksternal, dari luar kita. Tetapi surat An-Nas mengajarkan kita berlindung kepada Allah sebanyak 3 kali dari 1 kejahatan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apakah kejahatan itu? Yang dari dalam diri kita sendiri, yaitu min syarril waswasil khannas, dari bisikan hati kita ini. Kejahatan dari waswas ini di dalam hati kita, di mana itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di mana kejahatan itu dibisikkan oleh setan. Makanya waswas di sini ada muncul penyakit prasangka buruk, ada penyakit hasad, iri, dengki, kemudian ada penyakit apa lagi? Karena apa? Orang itu bisa hidup bahagia atau tidak bahagia karena di dalam hatinya. Makanya Allah memberikan tips agar kita ini, hati kita ini senantiasa bersih, hati kita ini sehat, pikiran kita sehat, sumbernya dari hati kita. Makanya kalau kita ini sering berprasangka baik kepada Allah, membersihkan hati kita dari pikiran buruk, maka insya Allah Allah banyak memberikan kebahagiaan, ketenangan hidup dari kita. Itulah ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Khannas itu sesuatu yang menyebabkan kita berpikiran buruk. Khannas itu yang menyebabkan kita ini sangat mudah sekali melihat kekurangan pasangan hidup kita. Khannas itu yang melihat bahwasannya kita menjadi begitu dan begitu, melihat seseorang itu tidak ada baiknya, atau mungkin khannas itu bisa menjadikan kita ini merasa kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan ketika kita melihat kenikmatan yang Allah berikan untuk orang lain. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah kenapa kejahatan yang sifatnya internal dari dalam diri kita ini lebih berbahaya dibandingkan kejahatan-kejahatan yang sumbernya dari eksternal. Itu tentang pembahasan kekuatan pikiran dan hati. Karena tema kita tadi adalah sehat dengan pikiran dan hati, maka pembahasan kita berikutnya kita akan memasuki tentang kekuatan doa. Jadi sehat itu karena kita ini menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga hati, dan kemudian kita sehat juga karena dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kok disyariatkan berdoa? Karena manusia itu adalah manusia yang lemah. Manusia yang lemah, yang mempunyai banyak kekurangan, penuh dengan kekhilafan, dan kita ini kalau tanpa sadar ya, ternyata diri kita itu senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu manusia yang lemah. Bahkan betapa lemahnya manusia itu, betapa rapuhnya manusia itu, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Qulukum ja'iun ilamat at'abutuhu fasad aimunikut aimukum." Wahai manusia, kalau kalian lapar, kata Allah, kalian itu setelah lapar, kalian itu lapar, tetapi kecuali aku yang memberikan makan, maka mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan engkau makan. Wakulukum a'run, dan kalian itu awalnya telanjang, tapi aku tutupi kalian dengan aku memberikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Lalu kemudian wakulukum dhalun, dan sesungguhnya kalian itu awalnya tersesat, tetapi aku yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kalian, maka mintalah hidayah dan petunjuk kepadaku. Allah menegaskan kepada kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Maka
Ketika Allah sudah menempatkan dirinya sebagai sang Khalik, sang pencipta, kalau dalam bahasa Inggris namanya Almighty, yang berkuasa atas segala sesuatu, sedangkan diri kita ini makhluk yang lemah, banyak kekurangan, ya, tidak mempunyai daya dan kekuatan, maka antara Allah dan makhluk ini ada salah satu jembatannya, yaitu dengan kekuatan doa. Allah jadikan doa itu sebagai sarana seorang hamba untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat tergantung kepada Allah. Supaya Allah dapat mewujudkan pertolongannya kepada kita, maka kita membutuhkan sebuah senjata. Dan senjata itu adalah doa. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya doa ini bisa membantu seseorang yang mengalami kelemahan, mengalami putus asa, mengalami depresi. Karena manusia itu sifatnya lemah, maka ketika dia jatuh terpuruk, maka yang membuat kekuatan pada dirinya adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan banyak-banyak berdoa. Karena saya tadi menyampaikan, Rasulullah bersabda, di akhir zaman ini banyak manusia itu yang mengalami depresi, putus asa, frustrasi. Dalilnya mana? Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yamura rajul bi qabri akhihi fayaqulu laitani makanahu. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat. Maksudnya hari kiamat itu semakin dekat. Sampai banyak manusia di akhir zaman itu banyak mengalami depresi. Banyak manusia itu yang mengalami frustrasi, putus asa. Sehingga ketika dia berjalan di pekuburan, di pemakaman, lalu melewati pemakaman atau kuburan temannya, dia mengatakan, laitani makanahu, oh seandainya, alangkah baiknya aku saja yang dikubur di situ, menggantikan temanku ini. Dia mengatakan bahwa, menganggap bahwa kematian itu menjadi solusi. Makanya kalau kita melihat, ya, akhir-akhir ini di negara-negara maju, di negara-negara besar seperti Jepang, kemudian Korea, Amerika, Eropa, angka tingkat kejadian bunuh diri begitu besar. Hanya karena diputuskan oleh pacarnya, dia menjadi putus asa, akhirnya minum racun. Bagaimana orang itu karena ada seorang artis yang sudah tidak punya penggemar, dia depresi, akhirnya mengambil langkah bunuh diri. Dan WHO, Badan Kesehatan Dunia, mencatat hampir setiap hari di seluruh dunia ini pasti ada tingkat kejadian bunuh diri. Orang yang mengalami depresi sehingga akhirnya bunuh diri, berarti orang itu tidak punya sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mempunyai iman dan ketakwaan di dalam hatinya, akan dijauhkan dari sikap demikian. Karena itu Rasul mengatakan, memberikan sebuah nubuah, bahwasannya tanda semakin dekatnya akhir zaman itu banyak dijumpai tingkat kejadian bunuh diri. Dan prediksi Nabi benar. Kita melihat bagaimana kisah kemarin di berita di Makassar kalau nggak salah, ada seorang ibu yang baru saja berpisah, ditinggal suaminya, kemudian punya 4 orang anak yang masih kecil. Keempat anaknya tadi dikasih minum satu-satu. Setelah anaknya sudah meninggal semua, baru kemudian ibunya minum racun sehingga akhirnya apa? Ikut meninggal. Merasa dia tidak mampu menghidupi anaknya. Kenapa? Karena dia merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tentu hal ini bagi orang-orang yang merasa lemah, merasa tidak punya daya kekuatan, maka hanyalah kekuatan doa yang mampu menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu bisa menitipkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita itu curhat, ya, menceritakan keluh kisah kita kepada Allah. Doa itu bisa menguraikan kekecewaan. Kalau ketika kita ini sedang dizalimi orang lain, ya, bayangkan kalau kita dizalimi orang lain, maka doa orang yang terzalimi itu mustajab. Ketika dia mengatakan, ya Allah,
aku terzalimi oleh hambamu bernama si Fulan ya Allah. Maka ya Allah, obatilah hatiku ini yang kecewa. Pasti Allah mengabulkan doanya. Bahkan orang itu kalau yang terzalimi seorang kafir sekalipun, doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bisa menyembuhkan luka batin, Pak. Doa itu bisa menyembuhkan kekecewaan di dalam hati, menumbuhkan harapan. Dan doa itu bisa menghilangkan kekhawatiran kita tentang masa depan kita. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang mampu menjadikan kita ini menjadi hamba-hamba yang mempunyai harapan. Makanya salah satu ciri orang beriman itu adalah senantiasa banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang banyak berdoa ini insya Allah pasti akan disehatkan jiwanya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan adu'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Yang dinamakan senjata, Pak. Kalau misalnya kita menghadapi suatu keadaan yang mengancam jiwa misalnya, maka kita bisa menggunakan senjata itu untuk mengatasi keadaan itu. Makanya tidak ada yang tidak mungkin. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang lain mengatakan bahwasanya doa itu bisa merubah takdir, Pak. Maka apabila kita ini ingin takdir kita yang awalnya buruk, maka kita bisa berdoa, ya Allah, apabila Engkau jadikan aku ini seorang orang-orang sakawah, orang yang sengsara dalam kehidupan dunia ini, maka aku memohon kepadamu, ya Allah, rubahlah agar aku ini menjadi orang-orang yang bahagia dalam kehidupan dunia ini hingga kelak dalam kehidupan akhirat. Makanya doa ini menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat banyak di Al-Qur'an, Pak, ya, Allah itu banyak menceritakan doa yang diawali dengan kata Robbana atau Robbi. Ada sekitar, kalau menghimpun, ada seorang ulama dalam sebuah kitab itu yang menghimpun doa Robbana. Jadi doa-doa yang diawali dengan Robbi atau Robbana itu dihimpun dalam suatu kitab, kemudian dijabarkan isi doanya lalu ditafsirkan. Nah ternyata doa Robbana atau Robbi ini banyak yang melantunkan doa itu dari para nabi dan rasul. Sehingga para nabi dan rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang paling banyak berdoa. Ya. Kenapa? Doa itu menumbuhkan harapan manusia, Pak. Makanya nabi dan rasul itu dengan banyak berdoa kepada Allah, mereka merasa tidak ingin berlama-lama hidup di dunia, karena tempat tinggal mereka itu bukan di dunia, tempat tinggal mereka itu nanti di akhirat. Hatta bahkan Nabi Sulaiman yang banyak diberikan kenikmatan dunia oleh Allah, diberikan segala kenikmatan, tetap merasa tidak betah hidup di dunia. Makanya para nabi dan rasul itu termasuk para nabi, merasa hamba yang banyak berdoa. Salah satu yang diceritakan oleh Allah tentang kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu dalam sebuah riwayat dikisahkan ketika berusia 70 tahun, istrinya juga berusia 70 tahun, hingga usia renta, sudah tua, belum dikaruniai putra atau keturunan. Ketika Nabi Zakaria ini punya ponakan namanya Maryam, ibunda Nabi Isa. Di mana Maryam ini ditempatkan di sebuah tempat seperti mihrab, ya, tempat khusus untuk beribadah. Betapa kagetnya ketika melihat Maryam, keponakan Zakaria ini, banyak dia mendapatkan buah-buahan. Dan buah-buahan yang diamati adalah buah-buahan yang tidak di musimnya itu. Jadi kalau misalnya musim kemarau, Maryam ini mendapatkan buah yang ada di musim hujan. Kalau misalnya Maryam ini berada di musim hujan, dia mendapatkan buah dari musim kemarau. Ketika ditanya dari mana buah ini, Maryam, maka Maryam mengatakan, buah ini adalah rezeki yang Allah berikan untukku. Maka sejak saat itu Nabi Zakaria punya keyakinan bahwasannya Allah mampu, mempunyai kekuasaan untuk mengabulkan keadaan, mengubah keadaan, mengabulkan doa. Sehingga akhirnya Nabi Zakaria tanpa lepas putus asa dari harapan kepada Allah, dia berdoa agar diberikan keturunan. Setelah dengan penuh kesabaran, penuh keyakinan, penuh harapan, akhirnya Allah pun mengutus
seorang malaikat datang kepada Nabi Zakaria bahwa Allah mengabulkan doanya dan kelak putranya itu diberikan nama Yahya yang akhirnya juga diangkat sebagai seorang nabi. Ma'asyiral muslimin, akhirnya apa? Doa itu adalah senjata orang beriman, sehingga akhirnya sebagai senjata doa itu bisa melampiaskan rasa harapan kita kepada Allah. Kalau kita mempunyai kekesalan, kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mampu menghilangkan kekesalan itu. Kalau kita mempunyai kekecewaan, maka dengan kekecewaan itu kita haturkan kepada Allah, maka Allah pun bisa menghilangkan kekecewaan itu, termasuk kesedihan dalam hati kita. Jadi ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah, karena doa ini tauqifiyah, doa ini adalah perintah Allah, dan doa ini adalah bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah, maka ada tuntunannya. Jadi kalau kita ini berdoa, ada beberapa hal syarat minimal yang harus kita penuhi, dan Allah pun menunjukkan tata caranya ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Di situ Allah mengatakan, ada doa yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ketika menyampaikan doa ini, ada beberapa ayat yang mendahuluinya, seperti Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, pujian kepada Allah. Maliki yaumiddin, kita berikrar menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita kembali menetapkan ikrar bahwa ibadah hanya untuk Allah. Baru ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Doa itu adalah ibadah tauqifiyah yang sudah diajarkan, dan kita berdoa kepada Allah itu tidak boleh nurut selera kita, harus sesuai dengan tuntunan. Artinya apa? Ketika doa itu adalah ibadah, ada aturannya, dan aturannya adalah sebelum kita meminta menghaturkan doa keinginan kita kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk memuji Allah dulu, memuji kebesaran Allah. Ya, kemudian setelah itu kita mengagungkan Allah, lalu kemudian diawali dengan membersihkan hati kita. Dengan apa? Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meminta ampunan, membersihkan dosa dan kesalahan dalam hati kita, maka barulah ada beberapa hal ya yang boleh kita haturkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mengatakan, dalam perkara dunia mintalah kepada Allah, bahkan ketika sandalmu putus talinya, maka mintalah kepada Allah. Artinya apa? Doa itu hanya boleh dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga banyak-banyaklah minta urusan akhirat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah itu mengatakan, dalam satu hari Jumat itu ada satu waktu doa yang mustajab, dan doa itu adalah setelah sholat asar menjelang waktu maghrib ketika hari Jumat. Dan ketika setelah sholat asar di waktu Jumat itu, diriwayatkan Rasulullah berdoa setelah sholat asar sampai waktu maghrib tanpa berhenti. Padahal kalau kita ini berdoa 10 menit aja sudah lupa ini, ya Allah aku minta apa lagi nih. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dia minta kepada Allah sampai dari asar sampai maghrib. Karena itu makanya Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah, maka kecuali pasti Allah akan mengabulkan permintaannya, selama doa itu niat ikhlas dan tidak memutus silaturahmi, dan doa itu tidak mengandung perbuatan dosa, maka doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara. Nah, jadi perlu dipahami, doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah selama doa itu tidak memutus silaturahmi dan doa itu tidak mengandung dosa, dan pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara. Cara yang pertama, yu'ajjallahu diwatihi, Allah kabulkan persis sakjek saknyek. Kalau orang Mojokerto itu bilang sakjek saknyek, itu berarti langsung dikabulkan saat itu juga sesuai dengan apa yang dia minta.
Dan ini doa itu dibayar kontan oleh Allah sesuai dengan permintaan. Tetapi dalam hal ini sering terjadi di era sahabat, Pak. Seperti Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi, waktu itu menderita demam, badannya meriang, panas. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Ubay Ka'ab, ketahuilah bahwa demam atau sakit panas itu bisa menggugurkan dosa. Maka ketika dia mendengar bahwa Rasulullah SAW mengatakan doa demam atau badan panas itu bisa menggugurkan dosa, maka Ubay bin Ka'ab pun berdoa, ya Allah, kalau begitu, ketika aku mengetahui bahwa sakit demam atau badan panas ini bisa menggugurkan dosa, maka aku mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah aku ini badanku selalu demam. Akhirnya dibayar kontan oleh Allah. Setelah menjelang maghrib hingga waktu subuh, setiap hari badannya Ubay bin Ka'ab senantiasa panas, demam hingga akhir kehidupannya. Kemudian kisah lain, ada seorang wanita muslimah yang solihah suatu ketika datang di hadapan Rasulullah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan dari penyakit epilepsi, penyakit ayanku ini. Ketika mendengar permintaan wanita ini, Rasulullah mengatakan, atau gini aja, gimana kamu kalau bersabar saja dengan kondisi dan ketetapan yang Allah tetapkan untukmu ini, tapi balasannya surga. Langsung kemudian wanita mengatakan, ya Rasulullah, baiklah kalau begitu, aku lebih memilih, aku menerima ketetapan Allah ini. Aku diberikan ketetapan sering mendapatkan penyakit ayan atau epilepsi. Tapi aku satu permintaan, tolong mintakan kepada Allah, kalau ayanku atau epilepsi itu kumat, mohon supaya Allah menutupi auratku. Dan ternyata akhirnya didoakan Rasulullah. Dan ternyata apa? Dibayar kontan oleh Allah sesuai dengan permintaan wanita itu. Dan setelah berdoa ini, minta ini, ternyata serangan epilepsinya itu semakin sering, Pak. Dalam sebuah kisah riwayatnya disebutkan, kalau dulu dia sebelum minta kesembuhan, minta didoakan kesembuhan kepada Rasulullah, dia jarang kumat. Ternyata setelah dia minta doa itu, kumatnya tambah sering. Tetapi subhanallah, setiap dia kumat ayannya, epilepsinya, Allah menutupi auratnya. Kalau kita melihat orang kena ayan, Pak, kebetulan saya dulu di rumah sakit waktu dinas di Malang dulu, sering menjumpai orang epilepsi. Orangnya kejang-kejang, nggak sadar, sampai mengeluarkan busa di mulutnya. Dia meronta-ronta, sehingga karena nggak sadar meronta-ronta, pakaiannya banyak yang terbuka. Nah, si wanita ini minta supaya auratnya ini tertutupi, maka Allah bayar kontan. Kemudian kisah yang berikutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala membayar kontan sebuah doa. Ada sebuah kisah dari seorang sahabat yang jarang tersampaikan, bernama Asim bin Sabit. Asim bin Sabit ini dulu berperang fisabilillah. Dia diancam ya oleh musuhnya, apabila kamu mati nanti terbunuh, batok kepalamu ini akan dijadikan tempat minum-minuman keras. Sehingga akhirnya Asim bin Sabit berdoa, ya Allah, ketika aku mati di medan pertempuran, jangan sampai mereka ini menyentuh jasadku. Sehingga akhirnya Allah bayar kontan. Ketika Asim bin Sabit ini mati, maka jenazahnya itu dikerubungi sekelompok tawon, sehingga orang-orang kaum musyrikin itu tidak bisa menyerangnya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya pada suatu ketika Allah menurunkan hujan yang sangat lebat, sehingga timbul banjir di situ, dan air banjir itu membawa jasad Asim bin Sabit lari dari kejaran mereka, sehingga akhirnya para kaum musyrikin tidak bisa menemukan jasad dari Asim bin Sabit. Itu yang pertama, Allah mengabulkan doa sesuai permintaan kontan. Kemudian yang kedua, cara Allah mengabulkan doa adalah yudakhiruha fil akhirati, yaitu doa itu tidak kabulkan di dunia, tapi doa itu pahalanya disimpan di akhirat. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, ada sebuah kisah, ada seorang laki-laki dulu ketika dihisab di akhirat, lalu ditampakkan oleh Allah sebuah pahala yang besar untuknya, menanti untuknya. Dia kaget, ya Allah, aku merasa tidak banyak berbuat amal soleh, tidak banyak beribadah. Ini pahala dari mana ya Allah? Ini adalah doa-doamu
yang dulu kau mohonkan waktu dalam kehidupan dunia, sengaja tidak aku kabulkan, tapi aku simpan pahalamu dulu berdoa di dunia. Aku simpan menjadi pahala yang akan kuberikan dalam kehidupan akhirat. Jadi kalau kita merasa doa kita ini di dunia ini tidak dikabulkan oleh Allah, maka jangan pernah berkecil hati. Sehingga ada salah seorang ulama mengatakan, kalau aku berdoa lalu doaku dikabulkan oleh Allah, aku senang. Tapi ketika aku berdoa lalu doaku ini tidak dikabulkan oleh Allah, aku tambah senang lagi. Lalu muridnya mengatakan, loh kenapa? Ulama itu mengatakan, kalau doa yang pertama aku berdoa kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doaku, itu karena keinginanku. Tapi ketika aku berdoa lalu Allah tidak mengabulkan doa itu berarti pilihan Allah untukku. Dan aku yakin apa yang menjadi pilihan Allah tentu lebih baik untuk aku. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah imma ayasrifa syu'anhu mislaha. Allah akan mengganti doa yang kita haturkan di dunia ini, diganti dengan yang lain. Misalnya kita dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari kecelakaan, atau dihindarkan dari segala sesuatu yang mengancam jiwa. Inilah ma'asyiral muslimin. Sebenarnya materinya masih banyak dalam catatan saya ini, tapi karena keterbatasan waktu, maka kita akhiri pada pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang tersampaikan pada kajian kita malam hari ini semakin menguatkan tekad kita untuk senantiasa menjadikan pikiran kita sehat, karena pikiran kita selalu optimis, berpikir positif, tentu disertai dengan hati yang berpasrah kepada Allah, dengan kekuatan doa yang senantiasa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya perwujudan dari doa itu hanyalah atas kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf karena sesungguhnya secara pribadi saya banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.